Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati Putri Adila, kelas 11 MIPA 5 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerak pada otot. Otot merupakan salah satu komponen yang memungkinkan tubuh bergerak. Otot memiliki banyak bagian seperti motor neuron, sinaptik vesikel, sinaptik cleft, sarkomer, terminal sisternya, dan masih banyak lagi yang membantu terjadinya gerak pada otot. Artikel berikut akan menjelaskan mekanisme kerja otot saat bergerak secara sederhana. Pertama, struktur otot rangka. Kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron. Motor neuron merupakan akson sel saraf yang berhubungan dengan sel otot. Kedua komponen tersebut akan membentuk struktur persambungan yang dinamakan neuromuscular junction. Kedua, neuromuscular junction. Motor neuron akan meneruskan impuls ke sel otot dengan cara mengeluarkan sinaptik vesikel atau vesikel yang mengandung asetilkolin dari akson terminal ke sinaptik cleft atau celah persambungan akson terminal dengan motor end plate. Sinaptik vesikel ini akan menempel pada motor end plate sehingga menimbulkan perubahan permeabilitas pada membran sarkolema atau ion natrium masuk dan kalium keluar, kemudian terjadi depolarisasi. Adanya perubahan tersebut membuat terminal sisternae mengeluarkan kalsium yang selanjutnya berperan dalam pergeseran tin dan tik filamen sehingga menimbulkan suatu gerakan atau kontraksi atau pemendekan sarkomer. Proses gerak otot ini tidak berhenti pada tahap itu saja, melainkan hingga adanya pergerakan atau pergeseran antara tin dan tik filamen. Mekanisme ini disebut pula dengan sliding filament theory. Myofilamen adalah unit terkecil dari otot yang terdiri dari tin dan tik filamen. Tin filamen merupakan serabut penyusun otot yang terdiri dari protein aktin, troponin, dan tropomyosin. Sedangkan tik filamen terdiri dari protein myosin. Sliding filament teori dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh terminal sisternae ke sitosol. Kalsium ini akan menempel pada troponin sehingga membuat tropomyosin yang menutupi binding site terbuka. Cross-bridge gas kaya ATP terhidrolisis atau ADP akan mengalami power stroke sehingga myosin akan menempel pada binding site dan melakukan geraknya atau pergeseran tin filamen. Adanya ATP atau adenosine triphosphate yang menempel pada cross-bridge gas saat power stroke akan melepas atau memutus ikatan antara cross-bridge gas dengan binding site sehingga myosin kembali ke tempat semula. Kalsium yang menempel pun ikut terlepas sehingga binding site tin filamen tertutup kembali oleh tropomyosin dan kalsium kembali ke sarkoplasmik retikulum. Dengan demikian, pergerakan atau pergeseran tidak terjadi lagi. Gerakan pemendekan otot terjadi ketika kepala myosin berikatan dengan aktin dan menarik aktin ke dalam. Tindakan ini membutuhkan energi yang disediakan oleh ATP. Myosin berikatan dengan aktin pada situs pengikatan pada protein aktin globular. Myosin memiliki situs pengikatan lain untuk ATP di mana aktivitas enzimatik menhidrolisis ATP menjadi ADP, melepaskan molekul dan energi fosfat anorganik. Satu ikatan ATP menyebabkan myosin melepaskan aktin, yang memungkinkan aktin dan myosin saling lepas satu sama lain. Setelah ini terjadi, ATP yang baru terikat dikonversi menjadi ADP dan fosfat anorganik. Enzim di situs pengikatan pada myosin disebut ATPase. Proses kontraksi otot energi yang dilepaskan selama hidrolisis ATP mengubah sudut kepala myosin menjadi posisi terkokang. Kepala myosin kemudian dalam posisi untuk bergerak lebih lanjut, memiliki energi potensial, tetapi ADP dan Pi masih melekat.
Jika situs pengikat aktin tertutup dan tidak tersedia, miosin akan tetap dalam konfigurasi energi tinggi dengan ATP terhidrolisis. Jika situs pengikat aktin ditemukan, sebuah jembatan silang akan terbentuk, yaitu kepala miosin membentang jarak antara molekul aktin dan miosin. Pi kemudian dilepaskan. Kemungkinan miosin untuk mengeluarkan energi yang tersimpan sebagai perubahan konformasi. Kepala miosin bergerak menuju garis M, menarik aktin bersamanya. Ketika aktin ditarik, filamen bergerak sekitar 10 nanometer menuju garis M. Gerakan ini disebut tower stroke karena merupakan langkah di mana gaya diproduksi. Saat aktin ditarik menuju garis M, sarkomer menjadi lebih pendek dan otot berkontraksi. Ketika kepala miosin dikokang, mengandung energi yang berada dalam konfigurasi energi tinggi. Energi ini dikeluarkan saat kepala miosin bergerak melalui power stroke. Pada akhir power stroke, kepala miosin berada dalam posisi berenergi rendah. Setelah pemadaman listrik ADP dilepaskan, namun jembatan silang yang terbentuk masih ada, dan aktin dan miosin terikat bersama. ATP kemudian dapat menempel pada miosin yang memungkinkan siklus lintas jembatan untuk memulai lagi dan kontraksi otot lebih lanjut dapat terjadi. Gerakan kepala miosin kembali ke posisi semula disebut drop pemulihan. Otot yang beristirahat menyimpan energi dari ATP di kepala miosin sementara mereka menunggu kontraksi lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.